Kata Nabi Yesus yang Muslim, kata Donditan itu adalah Nabi Yesus yang murtad dari Islam. Siapa atau nama Nabi Yesus. hambanya? Siapa nama hambanya? Orang dari bilang gini kok. Jadi bertiga udah benar, Bapak Pendeta. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction. Nah, ternyata ketidaksetujuan itu tidak berlakhir sampai kemarin ya, dimana ketidaksetujuan tersebut terus berjalan, teman-teman. Dimana adanya ketidaksetujuan daripada statement Kodonditan ketika Kodonditan mengatakan bagaimana kalau seandainya Yesus itu Muslim. Nah, karena gini, saat di Taman Getsemani Yesus juga sujud, lah umat mana yang sujud? Islam. Terus Yesus tidak memakan babi. Lalu umat mana yang tidak makan babi? Islam juga. Oke. Yesus begitu kemudian mau dikafankan juga pakai kain kafan. Umat mana yang matinya dikafanin? Ya kan? Nah, lalu Kodondi membangun statementnya, bagaimana kalau seandainya Yesus itu Muslim? Memicu ketidaksetujuan yang membuat pendeta Andre tung kesel dan teramat kesel dan marah. Dari karena kekesalan tersebut, akhirnya kemarin di video kita yang pertama kita udah membombardir ya, dimana dia kayak gini, dia kalau udah kesel dia pasti memframing Al-Quran dan memframing hadis kan. Ya, kita ngapain takut? Karena dia ranah framingannya itu selalu di luar ilmu. Jadi kita selalu bisa menang karena kita bisa menjelaskan sisi keilmuan Al-Quran. Nah, kali ini dia nggak diam diri setelah kemarin membawakan beberapa dalil hadis. Hari ini dia membawa Al-Quran dengan menyatakan gini, bagaimana mungkin ya, ini judul dia buat nih. Nah, bagaimana mungkin jika Yesus itu Muslim akan tetapi murid-muridnya itu murtad? Berarti ini gimana ya, kan gitu ya. Kalau saya jadi pendeta Andre Tunggal, saya tuh ngomong, bagaimana mungkin ya, Anda mengatakan Yesus Muslim tapi muridnya sendiri justru menyembah dia? Bukankah menyembah dia itu murtad? Wow, terguncang iman kita yang Muslim. Wah, gimana nih cara menjawab pendeta Andre Tunggal? Kami nggak bisa jawab, tolong. Tolong, kami nggak bisa jawab, tolong. Aduh, tolong. Oke, kita nggak bisa jawab ya. Nah, tapi daripada nggak bisa jawab, coba kita bahas pelan-pelan. Mana tahu ada jawaban ya kan? Nah, kan mana tahu tuh ada jawaban, kan mana tahu, nggak ada yang tahu kan, kita coba dulu gitu kan. Karena pendeta Andre Tunggal ini ya seperti itu. Kalau dia udah kesal, dia bawa hadis. Nah, nggak kurang, dia bawa Al-Quran sekarang. Nah, kita lihat bagaimana setelah dia membawa Al-Quran, akankah ada kemenangan, satu titik kemenangan daripada pendeta Andre Tunggal? Ya. Tapi sebelum itu kita teman-teman. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut dulu, kita harus gini-gini biar kita tahu nanti mau potong videonya di mana. Oke, udah. Oke, kurasa mulutmu yang selalu fitnah. Ya kah? Mulutku yang selalu fitnah? Beneran? Iya. Kita lihat nih siapa yang fitnah ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana ulasan dari Bapak Pendeta kalian ya, yaitu Bapak Pendeta Andre Tunggal yang selalunya kepanasan sama Kodonditan yang terus membahas Bible. Ya wajar lah Kodondi bahas Bible. Kenapa dia bahas Bible? Ya karena orang itu iman lamanya. Jadi ibaratnya dia yang udah sadar mengajak orang lain untuk sadar. Nah, pendeta ini malah panas ya kan. Pendeta Andre Tunggal malah panas. Jadi daripada kita berlama-lama, ya, mari kita lanjut ke party area. Kita langsung bisa santai dan berparty bersama di Almantiki Reaction. Let's go, kita mulai videonya. Let's go. Argumentasi kedua, para murid masalahnya dari Nabi Yesus yang beragama Muslim, masalahnya adalah mereka itu murtad dan mereka itu syirik berjamaah. Tunggu, tapi kita bahas dulu teman-teman. Nah, kita belum bahas ini ya tadi ya. Belum bahas yang ingin dia bawa. Jadi ibarat gini, kalau Yesus ya adalah beragama Muslim, oke,
Berarti muridnya murtad semua. Nah, ini gimana cara berpikirnya nih? Masa Yesus beragama Muslim tapi mengajarkan muridnya malah murtad? Kenapa muridnya murtad? Karena menyembah dia. Iya, jadi pasti dong. Dia akan membawa beberapa ayat yang ayat menunjukkan muridnya menyembah Yesus. Weh. Lalu kita yang Islam takut banget, takut nggak bisa jawab. Anjay. Oke, mari kita bahas ya. Kita udah tahu ya. Berarti kita udah tahu polemiknya di mana. Mari kita bahas sama-sama teman. Let's go. Apa maksudnya? Teman-teman, dalam surah An-Nisa 48, Quran mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Teman-teman, dosa syirik ini adalah dosa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jadi, mengkategorikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah syirik. Ya. Jadi, mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu syirik. Itu Oke. mempersekutukan Allah dengan Yesus. Dan itu adalah sebuah dosa besar. Dosa yang tidak akan diampuni. Teman-teman bisa membaca di sini, dia mengampuni segala dosa yang lain selain dari syirik. Jadi bagi barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bener, nggak ada yang salah. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang Muslim ini, mereka memang mereka itu sangat bete banget kalau misalnya dianggap Yesus itu Tuhan, karena ya itu tadi ya, syirik gitu ya. Syirik, benar. Nah, cuman masalahnya Nabi Yesus yang Pintar. dianggap Islam ini ternyata mempunyai murid-murid yang murtad. Wow, ternyata murid-murid Yesus memiliki murid yang murtad. Nih, gitu kata siapa? Pendeta Andre Tunggal. Tapi BTW pertanyaannya, yang percaya ya, yang percaya bahwa di Alkitab adalah murid-muridnya Yesus yang menyembah dia siapa juga gitu kan? Emang kami Islam percaya itu? Emang kami semua percaya itu? Nggak ada, kami nggak percaya itu. Yang kami tahu bahwa Nabi Isa itu menyampaikan kebenaran. Ini Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Dia mengajarkan ajaran tersebut dengan mengatakan apa? Allah aja mengatakan apa? Zalikal Isa qaulun haq falladhi yamdarun. Apa dikatakan? Bahwa Nabi Isa diutus kepada mereka membawakan kebenaran falladhi yamdarun, agar tapi mereka ragu-ragukan kebenarannya. Kebenaran apa? Menceritakan tentang dirinya, menceritakan tentang Tuhannya, tapi enggak. Lalu umat-umat kemudian menyusun kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan untuk kemudian dia bisa disembahkan. Oke, tapi kita santai dulu, santai-santai. Jangan cepat kali kita bantai, santai dulu. Kita jawab perlahan. Mempunyai murid-murid yang syirik kalau Yesus beragama Islam. Nah, Tahu dari mana? Ya. Mari kita lihat tulisan dari Petrus. ya siap. Petrus ini adalah salah satu murid yang utama dari antara 12 murid Yesus. Dan dari 2 Petrus 1, di situ dikatakan, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bahasa Yunani dari bagian ini adalah Touteo Hemon kai soteros Yesu Kristu. Jadi bahasa Yunani dari bagian ini adalah menyatakan Yesus itu adalah Allah dan juru selamat. Oke. Jadi dari tulisan Petrus ini kita menemukan bahwa Yesus menyembah Petrus, maksudnya Pegang kata-kata dia, teman-teman. Pegang, genggam di tangan kalian. Genggam di tangan kalian. Ulang apa yang dia katakan. Ulang apa yang dia katakan. telah menyatakan Yesus itu adalah Allah dan juru selamat. Allah. Jadi dari tulisan Petrus ini kita menemukan bahwa Yesus menyembah Petrus, maksudnya Rasul Petrus itu menyembah Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Sebagai Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Allah dong, masa nggak Allah? Allah dong, masa nggak? Kan gitu, pasti Allah. Nah, harus Allah. Nggak boleh tidak Allah, oke? Jadi sebelum kita bahas, oke, kita kasih dulu pendapat Deddy Kobuzer buat siapa ini? Pendeta Andre Tunggal. Oke, siap-siap dengan pembantaian pertama. Peluru pertama akan kita luncurkan. Mana dia? Oke, kita luncurkan peluru pertama dulu ya. Nah, peluru pertama pecah piring di rumah. Kita buka datanya. Kisah Para Rasul 3:13. Kita pecahkan piring rumah dia. Pecah piring kita ya. Oke, sesuai apa yang dia katakan tadi.
kita tahu ya apa yang dia katakan dan kita sudah mendengarkan sendiri bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan murid-muridnya Petrus juga menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah. Siap, laksanakan. Oke, mari kita bahas. Yesus adalah Allah. Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, berarti Yesus bukan? Yesus dong, masa bukan? Nah, sekali lagi. Berarti Yesus dong. Petrus saja menganggap dia adalah Allah. Gile loh, bukan Allah. Allah, pasti Allah. Ishak dan Yakub. Allah Abraham ataupun Yesusnya Abraham, Tuhannya Abraham, Yesusnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu. Gimana ceritanya nih? Gimana nih ceritanya nih? Wah, lo saya nggak tahu, lo tot aja saya gitu. Kalau kata Deddy Kobuzer tuh gini. Coba gimana? Tadi dibilang bahwa Petrus bilang bahwa dia adalah Allah. Oke, Allah. Tritunggal dong, masa bukan? Allah. Yesus dong. Nggak mungkin bukan Yesus. Tadi katanya Allah, ya kan? Nggak mungkin kalau bukan Allah, ya kan? Harus Allah. Oke. Allah Abraham berarti Yesusnya Abraham. Siapa? Yesus, Tuhannya Abraham, kan gitu. Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa hambanya? Siapa, Deng? Siapa? Ayo siapa nama? Ayo siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya? Siapa nama hambanya? Tadi katanya Allah, jangan lari loh. Ya, lu sendiri yang bilang tadi katanya Allah, jangan lari loh, ya. Oke, kita simak Deddy Kobuzer bilang apa. Iya, silakan Paduka Deddy Kobuzer. Nah, apalagi Paduka Deddy Kobuzer. Sekali lagi Paduka Deddy Kobuzer. Mantap, kok Deddy. Mantap, luar biasa. Nah, ya kan? Nah, jadi dia sendiri tuh, dia sering kali tuh kalau aku mengkritisi video dia di YouTube, keseringan dia tuh ketelan data dia sendiri banget. Dia bawa data, ketelan data itu ketelan lagi buat dirinya sendiri tuh. Itu yang lucunya. Itu kayak data yang dia keluarin tuh adalah buah si malakama buat dia sendiri tuh. Oke, pecah piring kita. Pecah piring kita teman-teman, ya. Pecah piring kita, rusak. Meledak rumah kita, ya kan? Lanjut. Dan itu berarti Nabi Yesus yang Muslim itu ternyata punya murid yang murtad. Atau punya murid yang syirik karena menuhankan Nabi Yesus. Dalam bagian yang lain 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan." Dan ini adalah satu hal yang jelas sekali. Jelas ini sekali clear. apa? Petrus meminta jemaatnya untuk menguduskan Yesus Kristus Jelas sekali apa? Jelas sekali sebagai Tuhan. Bukankah ini perbuatan syirik? Bukankah ini perbuatan yang murtad sekali? Membuat akidah Islam itu hancur berantakan hancur, dengan coy. mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Saya kira teman-teman Muslim mengakuinya. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar keliru. Tidak boleh. Tidak Nah, boleh. Bro Awas Subatomo aja, ya. bilang, nanti palingan alasan mereka itu tulisan Paulus salah. Tentu saja ini adalah tulisan Petrus banget. Dan ini iya bukan deh. tulisan Paulus. Masih belum cukup buktinya. Oh, kasih Bukan lagi, kasih Petrus, lagi. teman-teman. Kasih lagi, buat Ternyata talan lagi. Thomas mengatakan hal yang sama. Dalam Yohanes 20 Oke. ayat 27 dan 28, Thomas mengatakan atau ada kesaksian tentang Thomas. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kemudian Thomas mencucukkan jarinya, lalu Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan melakukan ini, teman-teman, Thomas itu murtad. Dengan melakukan ini, Thomas itu syirik. Iya. Apa Jadi kata sudah Thomas kira-kira ketemu Pak ya, Pendeta? dua murid Yesus. Izin Pak Pendeta, Pertama, izin. tentang Izin Thomas. sekali lagi Pak Pendeta, Masih izin. belum cukup buktinya. Oke, Bukan silakan cuma Pak Pendeta, Petrus, teman-teman. izin Pak Pendeta sekali lagi Ternyata izin. Thomas mengatakan hal yang sama. Dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28, Oke, siapa Thomas pendeta?
mengatakan atau ada kesaksian tentang Thomas. Oke. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Siap, Lalu kemudian Pak Pendeta. Thomas mencucukkan jarinya. Lalu Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke, Thomas pun sama kayak Pak Pendeta nih. Ada muridnya, berarti Pak Pendeta nggak sekedar murtad, juga ikutan sama-sama kayak Pak Pendeta. Tahu nggak gimana Pak Pendeta? Kayak gini Pak Pendeta, sama-sama gini. Nah, sama-sama itu Pak Pendeta kan. Nah, karena apa? Kan udah dibilang tadi. Apa dibilang? Ini dibilang Pak Pendeta nih. Nah, saya kayak tadi berarti nggak Pak Pendeta aja. Jadi kan tadi ada Petrus ya. Petrus bilang Allah itu adalah Yesus. Yesus itu Allah kita. Oke, berarti Allahnya Abraham dong. Kan dia Allah. Tadi kan Pak Pendeta yang bilang, bukan kami dong. Oke, Allah kan. Oke, siapa Pendeta? Lalu namanya kita dalam siapa hambanya coy? Nah, ada Allah memuliakan hamba. Siapa Allahnya? Yesus. Siapa hambanya? Siapa hambanya? Siapa dong? Coba tanya ke Thomas, tanya ke Petrus, siapa hambanya? Thomas, iya. Kira-kira di Kisah Para Rasul 3:13, hambanya Allah kita siapa? Emang Allah kita siapa? Yesus kan? Lu bilang, oh iya benar. Petrus juga bilang Allah kita siapa? Yesus. Oke, siapa nama hambanya di Kisah Para Rasul 3:13? Siapa dong? Hah? Siapa kira-kira? Hah? Siapa Thomas? Oh, Allah mempunyai hamba. Namanya siapa? Yesus. Nah, Deddy Kobuzer bilang lagi. Dia bilang itu terus. Nah, gitu ya. Mantap Pak Pendeta. Siapa lagi? Pendeta bawa lagi. Oke, Pak Pendeta bawa lagi. Dengan Apa lagi, melakukan Pak ini teman-teman, Thomas itu murtad. Murtad. Dengan melakukan ini, Thomas itu syirik. Jadi sudah ketemu ya, dua murid Yesus. Pertama Petrus, yang kedua Thomas, benar-benar murtad. Bukan Dan benar-benar mereka murtad. syirik. Mereka Teman-teman, masa dia bilang Thomas dan Petrus benar-benar murtad? Bukan. Thomas, kita dengar ya. Dia bilang apa? Dengan melakukan ini, Thomas itu syirik. Jadi sudah ketemu ya, dua murid Yesus. Ya. Pertama Petrus, yang kedua Thomas, benar-benar murtad. Dan mereka syirik. Sudah ketemu ya. Mereka tuh benar-benar, bukan benar-benar murtad. Siapa bilang? Orang Deddy Kobuzer bilang gini kok. Jadi bertiga udah benar. Bapak Pendeta, Petrus, ya. Siapa? Thomas, ya kan? Ya karena apa? Ini gimana cara jelasinnya nih? Kan punya hamba gitu kan. Nah, oke, kita lanjut Pak Pendeta. Lanjut ya. Oke. Nah, kita lanjut kemana nih Pak Pendeta? Lanjut lagi. Lanjut. Udah murtad gitu Mereka kan? mempersekutukan Oke, siap, Pak Pendeta. Allah dengan Yesus. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan mereka murtad berjamaah. Masih belum cukup, teman-teman, ya. Tenang, masih ada lagi murid Yesus yang lain dia, yang gara-gara ternyata syirik dan murtad. Misalnya Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yohanes mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Oke. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Siap. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan Anda bisa menemukan dalam ayat selanjutnya. Firman ini adalah Yesus Kristus. Oh, berarti siapa yang ngomong Dengan Pak Pendeta? mengatakan Izin Pak bahwa Pendeta Yesus sekali Kristus lagi. Siapa yang ngomong adalah- Bapak Pendeta itu? Yohanes ngomongnya pada mulanya firman adalah Allah. Berarti firman itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Allah lagi Pak Pendeta. Oke, berarti Allah lagi Pak Pendeta. Itu Pak Pendeta mantap kali. Berarti ini Yesus dong. Nggak mungkin bukan Yesus. Namanya juga Allah, ya kan? Nggak mungkin. Kan satu kesatuan, ya kan? Aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Nggak mungkin aku dan Bapak adalah satu saset, itu nggak mungkin. Tapi satu, tunggal dan esa, ya kan? Yaitu hukum pertama, yaitu Shema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Ya, tepuk tangan dulu buat Bang Daman. Hukum pertama itu mengetahui bahwa Tuhan itu Esa. Jadi Allah ini Esa. Walaupun dalam kesatuannya ada Yesus Kristus. Thomas bilang apa? Yesus Allah. Oke. Tepuk tangan lagi buat Thomas. Luar biasa. Petrus juga bilang bahwa Yesus adalah Allah. Tepuk tangan. Buat siapa lagi? Nah, kita tepuk tangan bahwa kita tepuk tangan buat siapa lagi? Petrus, Thomas. Oke. Selanjutnya ada Yohanes yang menyusul di posisi pertama. Ya, tepuk tangan buat Yohanes. Oke, luar biasa.
Nah, daripada Rasul Yohanes, ya kan gitu ya. Berarti Allah ini masuk Yesus ya. Berarti Yesus Abraham, Yesusnya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Siapa hambanya kira-kira? Siapa hambanya? Masya Allah. Itulah tujuan kalian. Makanya kata Allah ya. Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran, jangan nanti minta kembali, jangan nanti berteriak di neraka, minta kehidupkan di bumi. Minta hidupin di bumi sekali lagi. Kenapa? Pengen nyembah Allah. Karena di bumi nggak sempat nyembah Allah. Yang ada bebal, kasal, otak dibuang-buang, otak dicecer-cecerin. Nggak punya kesempatan buat nyembah Allah. Jadi minta hidup sekali lagi nyembah Allah. Kata Allah, hei, umurmu udah panjang, udah hampir tua juga lu. Gue kasih umur puluhan tahun gitu. Biar lu hidup. Biar lu berpikir, kata Allah. Bukan lu pindah ke agama Islam, bukan. Biar lu mikir. Setelahnya lu udah mikir aja udah. Gitu ya. Allah cuma memperingatkan, mikir dong gitu doang. Oke. Bentar lagi dia bahas Al-Quran. Al-Quran kita belum selesai ya. Di Al-Quran kita belum selesai teman-teman ya. Allah, Sang Firman adalah Allah. Yohanes sedang murtad dari Islam. Ingat teman-teman, buat Yohanes teman-teman murtad. yang bergabung di tengah-tengah, saya sedang Udah 3 yang murtad. beranggapan coy. bahwa Islam benar. Berarti udah 3 yang murtad dan 3 yang aneh. Siapa? Petrus ya. Petrus aneh. Kenapa? Ya tadi Yesus punya hamba namanya Yesus. Thomas juga mengatakan apa? Yesus Allah. Berarti dia murtad dan aneh. Kenapa? Mengatakan apa? Yesus juga hambanya Yesus kan gitu. Ya, yang ketiga siapa tuh? Yohanes, sama aja berarti ya. Satu komplotan siapa lagi? Bapak pendeta, siapa lain? Ya, gitu. Saya sedang beranggapan bahwa apa yang dikatakan Dondi Tapi teman-teman simak sampai habis ya, karena kita bentar lagi akan menceritakan siapa murid Nabi Isa dalam versi Al-Quran dan versi hadis. Dan menjawab apa yang dia tuduhkan terhadap Islam dengan satu jawaban yang membuat dia itu langsung kocar-kacir. Karena jawabannya itu sangat logik daripada Rasulullah SAW dalam hadisnya menjawab ini semua. Yang kira-kira ada nggak Rasul yang selogik ini selain Nabi Muhammad? Ada nggak? Logik banget loh Nabi Muhammad tuh. Masya Allah. Aku bilang dia punya brain itu, dia punya akal itu. Siapa? Albert Einstein, nggak ada lawan. Gila mungkin Rasulullah tuh bagus banget. Nanti dalam hadisnya menampol semua yang udah dia fitnah, menampol semua murid-murid yang telah dia bawa tadi. Itu yang luar biasa. Makanya kita harus rajin baca hadis, baca Al-Quran ya teman-teman ya. Tepuk tangan buat Rasulullah. Salawat sekali buat Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini. Mantap, Masya Allah buat Bang Daman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ntar lagi kita tampol bola. bahwa Yesus itu Muslim benar. Karena Yesus itu Muslim, dia adalah Nabi Islam, maka tentu dia mengajarkan kepada murid-muridnya agama Islam. Tetapi pada kenyataannya dari catatan sejarah kita menemukan bahwa Yohanes, murid Yesus, ternyata mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Siap. Dengan mengatakan begini, maka Yohanes murid Yesus ternyata murtad dari Islam. Dan ternyata Yohanes murid Yesus itu syirik. Karena dia mempersekutukan Allah dengan Yesus. Betul begitu kan? Buat sekarangmu. Ikut aja aku. Bahkan catatan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Ya, aku ikut aja. Di situ dikatakan tujuan dari tulisan Injil Yohanes adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Apa arti anak Allah ini? Arti anak Allah ini dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat 18. Dengan mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika ada sebutan anak Allah, maka Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan bukankah itu perbuatan yang syirik? Oke, murtad. Dan dengan demikian, ya? Nabi Yesus yang Muslim ini ternyata juga mengajarkan dan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dengan demikian,
Ternyata Nabi Yesus yang Muslim, kata Donditan itu, adalah Nabi Yesus yang murtad dari Islam. Murtad. Atau Nabi Yesus yang ternyata berlaku syirik. Atau menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Ya, sekarangmu. Masih belum cukup, teman-teman? Belum, Pak Pendeta. Jadi sudah ada tiga ya. Sudah ada tiga ya. Nah. Yang pertama. Berarti ada Simon, catat. Ada Simon, ada Petrus. Siapa lagi? Simon, Petrus. Siapa lagi yang tadi? Yohanes. Nah, berarti Yesus satu lagi. Berarti Yesus mengajarkan buat murtad, teman-teman. Ya, ini Yesus ngajarin buat murtad. Oke, siap. Ya kan? Nah. Oke, tepuk tangan buat semuanya yang ada di sini. Ya, tepuk tangan. Ya, mantap. Tepuk tangan buat Deddy Kobuzer. Luar biasa. Ya, kita lanjut. Pak Pendeta, mantap. Anda luar biasa ya, teman-teman ya. Karena mereka ibaratnya gini. Demi pengen nyerang Islam, dia bodoh amat sama apa yang terjadi itu, dia bodoh amat. Jadi ibaratnya tugas daripada dia ya fitnah aja gitu kan. Tugas daripada dia, gue pokoknya bawa ayat aja. Mau apa yang terjadi bodoh amat. Yang pokoknya gue harus serang Islam, ya kan? Sekarang gini, boleh nyerang, boleh nggak apa-apa, serang aja. Tapi gini, baca dulu dari belakang. Ini kira-kira Islam bakal nyerang gue dari mana gitu. Sebenarnya kami bukan nyerang, kami cuma bilang gini. Kamu boleh bahas kitab kami, kamu boleh bahas Al-Quran kami, dan kamu boleh bahas hadis kami. Tapi satu, cukup ilmunya. Jangan nggak cukup. Kalau nggak cukup ilmunya kena nanti. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Lu bawa ayat tersebut. Bentar lagi gua jawab, lu terdiam, nggak percaya. Tenang, pokoknya sabar-sabarnya. Udah nonton sabar ya. Bentar lagi kita jawab sampai dia telan jakun ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Nah, dia ngomong apa nih? Oke, lanjut. Ya. Satu, Petrus. Yang kedua, Thomas. Yang ketiga, Yohanes. Siap. Ya kan? Ini ada teman kita, George Thomas, bilang, kalau Yesus itu Islam, mengapa ia menyebut Allah itu Bapa? Sedangkan dalam Islam hal tersebut dilarang. Betul sekali. Mantap. Itu saya tidak masukkan dalam argumentasi, tapi Anda bisa pakai. Siapa tadi? Ketika menyebut Allah sebagai Bapa, itu adalah satu hal yang dilarang di dalam Islam. Dan Benar. itu tidak boleh. Benar. Tetapi sekali lagi, Donditan, Kainama main tebang pilih. Mereka ambil aja Kainama, ayat-ayat comot-comot yang mendukung apa yang jadi argumennya dia. Wes, bawa Tetapi bos. mereka Kainama sesungguhnya lagi. tidak pernah tahu apa itu kekristenan. Ya, mereka sesungguhnya nggak pernah tahu. Mereka udah mati-matian di Kristen. Mereka udah mati-matian di Kristen, coy. Tiba-tiba dia memilih Islam, baru dia ajak yang lain. Kalian gini. Coba deh. Jadi ibaratnya gini, harus kalian lihat ya. Kalau dia masuk ke Islam, membawa dalil Al-Quran, bantai pakai Bible mereka. Nah, itu mereka mencoba sistem misionaris, ya kan. Ini dalil kitab gua, ini dalil kitab lu. Wah, jelek. Ini enggak. Mereka cuma bawa kitab lu untuk menunjukkan apa? Menyadarkan, wahai yang lain, kalian nggak usah ikut kami untuk mualaf, nggak usah. Satu aja, baca kitab. Apa ayat-ayat yang kami tunjuk ini baca semuanya. Biar kalian tahu apa yang terjadi di kitab kalian. Jangan hanya datang ke gereja dibacakan ayat-ayat pilihan. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai ditipu oleh ayat-ayatnya. Jadi ini ayat ini itu terus. Seumur hidup itu terus. Tapi semuanya. Baca dari awal sampai akhir kira-kira itu Alkitab lagi ngomong apa kepada kalian. Makanya Kodondi Ustaz Kenama mau bahasnya Alkitab. Mau kasih apa itu Alkitab ngomong apa. Baru liciknya Kodondi, dia bawa Al-Quran dan menyalahkan lagi. Salah dong. Dia bawa Al-Quran, nyalahin lagi Alkitab. Itu salah dong. Jadi apa? Menghina ajaran lama dengan ajaran barunya. Itu salah dong. Salah. Ini nggak bawa Bible. Sadar diri kalian. Sama kayak aku, Kodondi dulu. Ya, memuja-muja Kristen. Nah, ini. Baca. Sama-sama kita baca ya. Biar kita tahu ini kita ngomong apa. Kan gitu. Masalah lu aja dah. Makanya mereka mempermalukan dirinya sendiri. Ketika memang dicocok-cocokin dengan Kristen, justru itu mempermalukan agamanya. Itu masalahnya, gitu kan. Thank you untuk 950 peserta di live streaming malam hari ini. Wah, makin asik nih ya. Teman-teman, yuk suaranya oke gitu ya. Jos, kita tembus ke 1000 penonton ya, teman-teman ya. Siap ya. Donditan lagi minum Paramex Panadol di jus. Ya, anjay. Pendukungnya teman-teman ya kan. Itu para pendukungnya bahagia banget tuh. Wih, ada apa itu? Ada jagoan kami nih. Siapa jagoan kami? Ada Bapak Pendeta Adri Tuntung. Semangat Bapak. Anda luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Iya. Padahal isi kepalanya ini doang. Nah, itu isi kepalanya tuh. Ya.
Oke, kita dengarkan bagaimana ini bilang. Oke, mari kita buka versi kita yang Islam. Oke, berarti kita udah dapat ya framingnya ya teman-teman ya. Nah, kita bahas secara filsafat dulu ya. Kita buka mekanisme berpikirnya dengan pendalaman filsafat dulu. Nah, catat bawa ini kalian nih. Oke, kita bahasnya dalam pendalaman filsafat dulu. Bagaimana sistem akal meneliti dalil. Nah, ini filsafat Islam. Dan ini bisa kalian pikirkan sendiri, benarkah apa yang disampaikan Bang Daman atau Bang Daman lagi bohong aja. Nah, gini teman-teman. Kata Allah dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Bentar, aku ambil papan tulisnya dulu. Ting. Nah, ini kan. Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang sembah selain Allah berhala. Oke. Berarti ingat, ada konsekuensi yang namanya akal berada di atas dan dalil berada di bawah. Nah, di bawahnya dalil. Nah, jadi ada 3 mekanisme. Ada yang nanti dalil di atas. Nah, akal berada di bawah. Nah, ada yang nanti akal dan dalil itu setara dan berada di posisi yang sama. Nah, gimana tuh Bang? Ya. Oke. Jadi kita akan bahas pertama. Akal jika ada berada di atas dalil. Misalnya, Shema Israel Adonai Alek Kino Adonai Echad. kan? Tuhan itu satu. Bagaimana aku yang memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang di Sungai Jordan visualnya ada 3, aku jadikan satu. Maka timbullah, dan ketiganya adalah satu. Timbullah. Artinya, akal akan menciptakan dalil-dalil lain untuk menyesuaikan dalil utama. Akal akan menciptakan dalil-dalil baru agar sesuai dengan dalil landasan, yaitu perjanjian lama. Paham? Maka keluarlah aku dan Bapak adalah satu dan semuanya. Oke, fine. Setelah itu, terus kalau akal berada di atas dalil, misalnya kayak dalil apa? Ya, dalilnya mengatakan, aku datang tidak membatalkan hukum Taurat dan gini dan gitu. Tidak apa lebih baik langit dan bumi luntur daripada hukum Taurat yang batal, kata Yesus. Kata Yesus tuh, ya kan? Ibrani 10 ayat 1. Dulu Taurat adalah bayangan, maka diutuslah sosok Yesus Kristus untuk menjalani hukum Taurat. Terus timbullah dalil kayak tadi. Ini dalilnya udah ada nih. Wah, gimana nih cara gue ngerusak dalil nih? Gimana caranya biar Yesus bisa disembah? Keluarlah dalil lagi. Swab. Akal ini mengeluarkan dalil lagi. Apa yang dikeluarkan oleh akal dalilnya? Dengan matinya Yesus Kristus, maka batallah segala hukum Taurat dan ketentuannya. Itu kalau akal berada di bawah dalil. Jadi ada dalil landasan perjanjian lama, kemudian apa? Akal akan berproses dan mengeluarkan dalil-dalil baru untuk menguatkan dalil perjanjian lama. Kan gitu. Menguatkan dan justru mengeluarkan dalil-dalil yang mengkontra perjanjian lama. Kan gitu. Nah, sama kayak kita bilang tadi. Nah, Allah bilang kan, apa yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Nah, apa yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Oke? Yang nonton udah paham? Udah, insyaallah ya, udah paham ya. Di TikTok udah paham ya? Oke. Apa yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Wah, berhala ya Bang? Iya dong. Maksudnya gimana? Nah, gini, contoh kita berhala nih. Akal berada di atas dalil. Kita hapus yang di sini. Jikalau akal berada di atas dalil, apa yang terjadi? Contoh nih berhala misalnya. Nah, kita buat berhala. Nah, dibuat berhala dalam bentuk babi misalnya, ya kan? Nah, berhala pernah nggak ngomong, tolong sembahlah aku adalah Tuhan? Nggak pernah, ya kan? Nah, berhala dia nggak pernah ngomong kalau dia itu adalah Tuhan. Itu satu. Yang kedua, berhala juga nggak bilang sembahlah aku, minta disembah, ya kan? Nggak pernah bilang dirinya adalah Tuhan, karena yang namanya berhala nggak mungkin ngomong, namanya juga patung, kan gitu. Terus ada akal yang menciptakan dalil yang kita bilang tadi. Gimana caranya ya biar berhala ini disembah? Maka keluarlah narasi-narasi dan cerita-cerita pengada-ngadaan daripada akal untuk kemudian apa? Berhala ini Tuhan ada di dalamnya, Tuhan berteofani ke dalamnya. Ya, ini hanya media kita, di dalam media ini Tuhan ada di dalamnya, misalnya paganisme gitu. Akhirnya apa? Akal menciptakan dalil agar dia menjadi dituhankan, bukan Tuhan, dituhankan.
Sama kayak kita menuhankan mesin cuci misalnya. Kenapa kamu sembah mesin cuci? Wah, dia hebat dan semuanya. Akal akan berproses dan mengeluarkan dalil-dalil agar mesin cuci itu bisa dituhankan. Gitu. Nah, oke. Terus pikirin lagi tuh. Berhala kesamaannya nggak pernah ngomong Tuhan, akan tapi dituhankan. Nah, pikir sendiri. Pikir sendiri kan gitu. Pikir sendiri gitu. Oke, selanjutnya. Ada yang namanya dalil di atas. Akal di bawah siapa? Oten. Nah, kayak tadi dalil. Dalilnya menyebutkan apa? Petrus mengatakan bahwa Yesus Allah. Siapa lagi? Yohanes mengatakan Petrus Allah. Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Simon ya, mengatakan Yesus adalah Allah. Ya kan? Nah, terus keluarlah dalil. Apa dalil? Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus memuliakan Yesus. Akhirnya apa? Akal dipaksa mendobrak dalil dan dipaksa untuk menyetujui dalil. Makanya adanya pembelaan, adanya rentanitas kebebalan. Ya karena ini kan dalam kemanusiaan, dalam gini, dalam gitu, dalam ini, dalam itu, dalam gini, dalam gitu. Ada aja pembelaannya nanti. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Ya bang kan kesatuan, kan gini. Suara abang apakah abang? Bukan. Suara aku apakah aku? Bukan. Sama kayak apa yang keluar dari aku bukan aku. Selama dia masih di dalam aku, masih aku. Contoh ludah kita. Apakah kita? Masih. Saat dia masih di dalam. Begitu di luar, cuy. Ada nggak yang ngomong, wah itu daman? Nggak ada. Tetap orang yang bilang itu ludahmu, nggak ada. Orang yang bilang itu daman, nggak ada. Karena konsekuensi akal kayak gitu. Sama juga seperti suara. Suara, saat saya belum ngomong nih. Saya belum ngomong nih. Maka itu masih saya. Tapi kalau saya ngomong, udah keluar, udah terdengar ke orang. Apakah itu saya? Bukan. Sama kayak kita ngomong pakai telepon. Halo, suara yang terdengar sana. Apakah saya? Bukan. Ya, HP yang lu dengar. Lu dengar gua? Bukan HP lu dengar. Keluar suara aku. Kamu apakah aku? Bukan. Karena udah keluar dari aku. Tuh. Akhirnya apa? Dalil, tabrak-tabrak akal, tabrak-tabrak masuk. Pokoknya akal harus masuk apapun ceritanya. Padahal jelas-jelas di Sungai Yordan 3 visual yang ditampilkan. Yesus di bawah, ada merpati di tengah, ada suara dari langit. 3. Nggak bisa dia bilang 3, tetap dia harus bilang ini 1. Ya udahlah. Namanya juga akal mengikuti dalil, mendobrak dalil. Nah, yang ketiga ada konsekuensi akal dan dalil berjalan bersamaan. Nah, akal dan dalil mana nih? Lihat, udah salah aku. Nah, ini kalau kita nih, ini orang Islam nih, akal dan dalil berjalan bersamaan. Bagaimana akal dan dalil berjalan bersamaan? Allah dibilang, "Laisa kamitslihi syai'un." Tuhan itu enggak serupa dengan apapun. Kenapa aku harus percaya itu? Kenapa aku harus percaya kamu, ha? Kenapa kita harus percaya Nabi Muhammad? Katanya Tuhan berbeda dengan apapun. Lah, itu memang konsekuensi akal. Ya. Ada kata-kata buaya. Oke, lo pasti tahu beda dengan kelinci. Ya pasti dong. Oke, lo pasti tahu beda dengan pulpen. Ya pasti dong. Pasti lo tahu beda dengan manusia kata-kata buaya nih. Oh pasti dong. Terus kata-kata manusia pasti beda dong dengan kata patung. Ya pasti dong. Beda dengan kata-kata mikrofon. Ya pasti dong. Beda dengan kata-kata lampu. Ya pasti dong. Beda dengan kata-kata mesin cuci. Oke, pasti dong. Oke, sekarang ada kata matahari. Pasti dong beda dengan kata-kata manusia. Oh pasti. Beda dong dengan kata rumput. Yo pasti. Beda dong dengan kata-kata batu. Ya pasti. Oke, gua uji otak. Nah, sekarang ada kata ini. Nah, ada kata ini nih. Tuhan. Ada satu umat. Ya, Tuhan adalah manusia. Kan lucu. Tadi matahari bisa lo bedain. Tadi manusia bisa lo bedain. Hah? Semuanya bisa lo bedain tadi. Hah? Buaya aja lo bisa bedain. Ketika ada kata Tuhan kok lo samain. Ya, Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan, itu gimana ceritanya coy? Gimana? Tadi bisa kok bedain. Makanya Al-Quran itu akal berjalan sesuai dalil, dalil menyesuaikan akal. Saat manusia berpikir, orang Islam dapat dalil, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kenapa gue harus percaya ini? Saat meneliti, iya juga ya. Kenapa? Kata-kata buaya gue bedain dengan apapun. Oke. Kata-kata matahari gue bedain dengan apapun. Oke. Kata-kata manusia gue bedain dengan apapun. Lah, kata-kata Tuhan kok gue samain kan nggak mungkin. Pasti berbeda dong. Berarti akal dan dalil jalan berseiringan. Tepuk tangan buat Ustaz Daman. Masya Allah. Nah. Oke, tepuk tangan buat seluruh orang Islam. Oke, tepuk tangan buat seluruh ini siapa? Oke, tepuk tangan buat yang masih berpikir dan Al-Qur'annya itu berjalan sesuai dalil. Tepuk tangan. Masya Allah. Semuanya berjalan beriringan kalau di dalam Islam. Nah, kalau Oten ya nggak tahu ya. Nah, oke. Ya, kalau Oten ya kayak gini tadi. Nah,
Sekarang kita lanjut pembahasan yang dia bilang tadi ya, bahwa murid-muridnya itu murtad. Anjay ya kan, murid-muridnya itu murtad ya. Ya senyum kali Bapak nih. Ya kan? Aduh, udah lama kali aku reaction nih. Pasti panjang video nih aku reaction nih. Nah kan, panjang nih. Nah kita bawakan lagi, bagaimana murid-muridnya Yesus? Murid Yesus kan, ini apa namanya itu murid-muridnya Yesus kan murtad. Wah, masa Yesus ajaran Islam, tapi Yesus mengajak murid-muridnya murtad. Siapa? Yohanes, Simon, Petrus. Ya, oke. Sekarang gini, simak baik-baik. Gua tampol lo dengan satu data yang kena kiri kanan depan belakang. Oke. Kita tutup, kita buka. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita buka di sini. The Book of the Faith. Sahih mana dia tadi? Nih, hadis ke-50 daripada Imam Muslim ya. Ya, Sahih Muslim The Book of the Faith ini nih. Ya, nih cari ini nanti. Sahih Muslim The Book of the Faith Kitabul Iman, masalah hadis 50A. Oke, fine. Dicatat sikirin shoot. Tepuk tangan bos, teman. Oke. Apa yang akan kita bahas di sini? Oke, mari simak baik-baik. Tentang siapa murid-murid. Nah, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maminan nabiyya, tidak ada daripada seorang rasul pun ba'asahullah yang telah Allah bangkitkan fi ummati pada umatnya qabli sebelum Muhammad. Artinya apa? Tidak ada seorang pun rasul yang pernah aku bangkitkan, aku utus kepada mereka sebelum Muhammad, kecuali Muhammad. Adalah bagi mereka itu daripada umatnya hawariyun, siapa? Murid-murid setianya, wa ashabu, sahabat-sahabat. Berarti semua rasul sebelum Muhammad semua sama sepertimu. Akan ada murid-murid setia. Dan akan ada ashab-ashab, sahabat-sahabatmu sama sepertimu. Ya'khuduna bisunnah, yang menjalankan semua perintahnya. Oke? Apa itu? Wa ya'khuduna bisunnah, yang mengikutimu dengan apa yang difirmankan kepadamu. Nah, ikut kepada sunnah. Wa yaqtadun, dan mengikuti mereka itu ataupun taat mereka itu bi amrihi, dengan urusannya, ataupun mereka menaati perintah daripada rasulnya. Jadi rasul-rasul sebelum kamu, mau Musa, mau Isa, sama. Mereka akan punya murid. Muridnya itu murid-murid sejati dan juga para sahabat. Dan sahabat-sahabat itu akan mengikutinya. Dan para sahabat-sahabat itu akan mengikutinya dan menjalani firman Tuhan yang datang kepadanya dan menaati perintah Tuhan tersebut. Summa innaha, simak baik-baik apa enggak meledak otak lo sekarang. Oke? Oke, simak baik-baik. Apa yang dikatakan? Summa innaha takhlufu. Kemudian, bahwa sesungguhnya takhlufu, berjalanlah ataupun berselisih paham mim ba'dihim, daripada era sesudah murid tersebut. Khulufun, akan banyak kontra. Nah, artinya apa? Maksud daripada penjabaran tersebut bahwa era sesudah para murid, era sesudah para hawariyun, era sesudah para sahabat, mereka mematenkan ajaran tersebut dan mengajarkan kepada anaknya, akan ada kaum-kaum takhlufun. Apa? Orang-orang yang akan menghancurkan ajarannya. Siapa? Yaitu yang mengatakan yaquluna ma la yaf'alun. Yang berkata apa? Yaquluna, yang berkata mereka itu akan tetapi tidak mengerjakan. Apa nih? Mengatakan sesuatu yang tidak pernah diperbuat. Nah, gini. Akan ada nanti setelah era-era para sahabat yang imannya masih besar, yang masih menaatimu, sama-sama sepertimu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan ada era selanjutnya Muhammad, di mana mereka itu menghancurkan ajaran tersebut dengan apa? Bukan mereka tadi hawariyun. Era sesudah mereka akan ada umat-umat yang kemudian akan menceritakan hal tersebut di balik apa yang pernah dijabarkan. Apa? Yaquluna, yang mereka berkata malayfulun, yang tidak pernah diperbuat oleh siapa? Para sahabat. Ingat apa dikatakan? Para sahabat tadi, sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa, semua mendaatinya. Semua sama-sama menyembah Allah. Semua sama-sama menjalankan perintah Allah. Tapi ingat Muhammad min ba'dihim, sesudah itu ada umat-umat di era mereka yang berkata malayafulun, berkata
sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh orang terdahulu, paham nggak? Jadi era Isa, era sahabat, nanti akan ada umat menceritakan bahwa orang ini gini, orang ini gitu, padahal nggak pernah diperbuat, paham? Orang ini gini, orang ini gitu, padahal nggak pernah diperbuat. Sama seperti ayat-ayat yang dibawakan oleh siapa tadi? Bro Andre Tunggal tuh. Ayat-ayat yang dibawa oleh Bro Andre Tunggal yang tadi adalah ayat-ayat yang ayat-ayat tadi menunjukkan apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah? Jelas-jelas ketampol lu depan belakang. Apa kata Rasulullah? Mereka itu hanya diceritakan dengan kisah-kisah palsu menyembah Yesus. Padahal mereka tidak sekalipun menyembah Yesus. Sekarang gini, sehebat apa ajaran Rasulullah ini? Sehingga bisa menebak apa yang terjadi pada kalian. Kebenaran apa yang kalian tolak? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah bahwa ya, ketika Rasulullah mendapati ilham tersebut, Rasulullah menceritakan. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah? Woi, telah menceritakan kepadaku, dulunya para rasul daripada masa Musa sampai ke masa Isa, semua ajarannya sama. Mereka mempunyai hawariyun, sahabat-sahabat. Mereka punya ashabi, sahabat-sahabat yang dekatnya, hawariyun, murid-murid setia yang mendengarkan ajarannya. Oke, fine. Setelah itu apa? Akan ada era setelah masa sahabat ini yang datang menghancurkan ajaran ke belakang, menghancurkan ajaran-ajaran yaquluna ma la taf'alun, akan menceritakan sesuatu yang mereka tidak pernah perbuat. Sama kayak kamu tadi bawa Petrus, bahwa dia mengatakan Yesus salah. Al-Quran ngomong gitu, menceritakan ke kami. Karena gini, mekanisme Al-Quran itu tidak mencomot Injil. Metode Al-Quran itu tidak menjamut perjanjian lama. Beda dengan kitabmu. Ya, untuk berdirinya perjanjian baru, padahal dalam Yeremia udah dikatakan, hari ini aku akan mengadakan perjanjian baru terhadap Bani Israel. Ya, artinya sebelum adanya kitab perjanjian baru, ayat itu udah ada di era Bani Israel. Dan mengatakan apa? Bahwa ini perjanjian barunya. Untuk kamu Bani Israel, datanglah kitabmu, 10 o 10, mengatakan itu perjanjian lama. Kan kalian tuh kayak benalu banget. Kayak racun banget gitu. Padahal udah dibilang itu sebelum kitab kalian ada buat orang Yahudi. Apa dikatakan buat orang Yahudi? Woi, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ini perjanjian baru buat kalian ya, yang kalian pegang ini ya. Ya. Ini semua kitab perjanjian lama, ini perjanjian baru buat kalian. Oke, siap, mantap, Musa, luar biasa. Oke. Yahudi. Udah pegang tuh perjanjian baru tuh. Perjanjian lama apa itu? Yang dikatakan perjanjian baru. Oke. Selanjutnya, tepak datang perjanjian baru versi Kristen dengan sesembahan makhluknya, dengan menyembah manusianya. Dikatakan itu perjanjian lama tuh. Jangan nggak kira-kira? Padahal dalam Yeremia udah disebutkan, aku akan membuat perjanjian baru buat kalian. Kitab Kristen belum ada. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama udah bilang perjanjian lama itu adalah perjanjian baru. Kitab Kristen belum ada. Belum ada. Bang Fajri, kita up aja video ini. Nah, perjanjian lama itu belum ada. Ya kan? Perjanjian baru yang belum ada. Tiba-tiba datang perjanjian baru versi Kristen bilang kitab Yahudi perjanjian lama. Padahal tadi adalah perjanjian baru. Tapi kalau Al-Quran tidak, nggak ada bawa Yeremia, nggak ada bawa kitab-kitab Yehezkiel, nggak ada bawa kitab-kitab kitab Kejadian, ya kan? Nggak ada yang membawa kitab-kitab Imamat, Wahyu, nggak ada bilangan, nggak ada. Tapi Islam menceritakan kembali siapa yang ada di belakang. Kalian bilang apa? Murid-muridnya tadi sembah Yesus, ya kan? Siapa? Simon, Petrus, Yohanes Pembaptis, ya kan? Terus apa yang terjadi? Al-Quran, hadis Nabi ketika diilhamkan, Nabi langsung menceritakan. Apa yang Nabi ceritakan? Ya ini yang tadi. Era awal semua rasul itu sama. Mereka akan punya murid. Mereka juga akan punya sahabat. Ketika mereka udah punya sahabat, nah, nanti di era selesai sahabat itu akan ada yang berkata sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Berarti ayat-ayat yang kamu bawa versi penjelasan hadis Nabi ya. Nabi mau bilang bahwa itu bukan cerita sebenarnya. Ya kalau lu nggak senang ataupun lu membantah ya boleh, nggak apa-apa, itu kebebasan. Tapi kami Islam, kami harus meyakini ini, bahwa Nabi memberitakan ini, bahwa aku datang menjadi Rasul utusan untuk jadi yang terakhir dan menceritakan apa yang terjadi terdahulu. Bahwa Nabi Isa itu Islam dan tidak pernah punya murid yang menyembah dirinya sendiri. Karena apa? Ini katanya bahwa era awal dia punya murid, punya hawariyun, punya sahabat, dan sahabat itu memberitakan kebenaran. Kemudian akan ada era setelahnya yang yaquluna ma la yaf'ulun, yang berkata di luar apa yang pernah mereka kerjakan. Terjadi dong. Wa yaf'uluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Dan memfitnah lagi bahwa mereka-mereka itu ya, Simon, Petrus, Yohanes dan semua jadi murid Nabi Isa itu akan mengerjakan kayak gini loh. Mereka nyembahnya gini, mereka nyembah Yesus gini-gini. Artinya apa?
akan difitnah mereka itu mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Itu versi kami dong. Karena dibilang apa? Wa yaf'aluna ma la ya'malun. Nanti akan ada era setelah para sahabatnya yang kemudian menceritakan hal tersebut. Sekarang gini, fakta logiknya yang kita dapati, sekarang gini. Era Yesus, Bible belum ada. Kamu harus setuju, karena kodeknya belum ditemukan. Oke. Ini Bible ya, bukan Injil, Bible. Tap. Berapa lama kodeks tertinggi ataupun kodeks lengkap ya, yang paling tua? 3 abad setelah Yesus. 300 tahun putus dengan Yesus. Ini Yesus putus 300 tahun nih. Sama kayak kita menceritakan Waleman di Madan yang hidup 200 tahun yang lalu. Tidak ada yang namanya akurat. Oke, ini satu Yesus. Putus 300 tahun. Adanya kodeks Sinaiticus ya, Vatikanus dan semuanya. Kodek-kodek itu bermunculan. Menceritakan Yesus. Dan menceritakan apa? Wa yaf'aluna ma la ya'marun. Menceritakan segala perbuatan yang dilakukan oleh para muridnya yang nggak pernah mereka diperintahkan seperti itu. Satu. Wa yaqulun, dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah diperbuat. Luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan buat Islam. Karena apa? Allah mendatangkan Nabi Muhammad, kartu asnya. Makanya dikatakan Allah langsung menciptakan Nur Muhammad pertama kali. Allah menciptakan kartu asnya dulu. Ini kartu as. Nanti penyelewengan daripada khilafah-khilafah yang kubuat di dalam bumi, mereka memalingkan untuk tidak menyembahku. Ini kartu as gua. Tuh, Muhammad. Ya kan? Tapi mana Pak ceritain masa terdahulu? Enggak ada tuh. Para sahabatnya itu tidak pernah menyembah dirinya sendiri tapi apa? Akan ada orang yang membawa nama-nama sahabatnya itu yang dikatakan menyembah dirinya. Oke. Faman jahadahum biyadihi. Ini dalil apologet nih. Nah, ini baru masuk kita ke dalil apologet. Nah, ini kasih apa nih ke Umar ya, si Kirinshut nih ke logika kasih apa? Ini dalil apa namanya itu? Apa namanya itu? Faman jahadahum. Nah, ini dalil apologet nih. Simak kasih ke Umar, kasih ke logika nih, dalil apologet. Faman jahadahum, maka barang siapa yang mengingkari mereka itu, yang telah memfitnah para rasul. Artinya apa? Kita berapologetik, membela bahwa tidak ada yang namanya murid daripada seorang rasul memerintahkan untuk sembah Allah dan kemudian menyembah dirinya, itu tidak ada. Faman jahadahum biyadihi, kalau bisa dengan tangan ya, kalau mereka memerangi kita perang balik ya, fahuwa mu'min. Ya, itu benar-benar beriman itu orang. Waman jahadahum bilisani. Oh, kalau nggak bisa, ya udah pakai lisan kayak Bang Juma, kayak API. Oke, kita meluruskan. Jangan kau fitnah sahabat Rasulullah. Jangan kau fitnah sahabat Nabi Isa. Ya, jangan kau tuhankan Isa. Ini Allah bilang, faman jahadahum. Siapapun yang memerangi mereka, bukan memerangi pakai ini. Ya, memberantas argumentasi mereka. Bilisani, dengan lisannya berkoar ya kan, untuk memberitakan la ilaha illallah ataupun wa ilahukum ilahu wahid, ketuhanan yang satu, ataupun Shema Israel Adonai Eloheinu Echad ya, bahwa mukmin, dia itu mukmin. Waman jahadahum biqalbihi, dan kalau nggak sanggup dengan tangan ataupun dengan lisan berapologet, barang siapa tidak berjihad dengan hatinya, artinya apa? Membenci perlakuan mereka karena telah memfitnah rasul-rasul yang mulia yang telah Allah turunkan, bahwa mukmin. Artinya apa? Itu kerendahan iman terakhir. Itu lu nggak bisa debat ya, lu benci aja. Kenapa ya ada manusia menuhankan manusia, ya kan? Kenapa dia mereka memfitnah murid-murid daripada Yesus itu menyembah dirinya? Kenapa ya kan gitu? Cukup dengan kesel aja. Walaysa wara'a dzalik, dan tidak ada yang sebalik demikian. Artinya apa? Itu iman paling kecil. Minal iman, paling kecil daripada segi iman yang hubbatu khardal. Artinya itu iman yang paling kecil yang sebesar biji zarah. Nah, habbatun ini biji, khardal itu zarah. Biji apa? Biji sawi itu. Itu iman paling kecil, yaitu murka dengan hati. Gitu, teman-teman ya. Tepuk tangan buat Ustaz Daman. Sangat jelas. Luar biasa, Masya Allah. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang terjawab, semuanya bakal terjawabkan gitu. Nah. Ini pasti pada belum ini nih pasti. Belum subscribe. Pertama belum subscribe, yang kedua belum follow, pasti belum follow pasti belum follow. Nah itu ya, jadi tugas Al-Quran itu bukan comot yang punya di belakang terus jelasin, bukan. Datang jelasin yang di belakang. Nggak dia comot imamat, comot wahyu, nggak perlu. Muhammad, ilham Allah menceritakan terdahulu, nah ini kisah yang sebenarnya daripada kejadian terdahulu. Maka sampaikan kepada mereka. Hoilah, aku udah follow TikTok sama itu dulu ya, mantap. Oke, itu udah jelas ya. Lagi, Bro Andre. Nah, lagi ya. Oke, itu udah lagi. Lanjut. Ini udah Sahih Muslim ya, kita udah bahas ya. Sekali tampolan aja. Lu udah tahu ya? Berarti kitab lu udah tahu kan?
Apa yang dikatakan oleh kitab gua, apa dikatakan bahwa yaitu era-era setelah para sahabat, mereka akan mengatakan para sahabat mengatakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Nah, lalu Al-Quran bilang apa? Oh, itu hadis, itu hadis. Al-Quran tidak pernah ngomong itu. Simak lo baik-baik lo. Pertama dalam Al-Maryam disebutkan zalikal Isa qaulun haqq alladzi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran agar tapi mereka ragu-ragukan kebenarannya. Oke. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Inilah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Ini yang diajarin kepada murid-muridnya. Ya. Bahwa ada Tuhanku dan ada Tuhanmu. Ya. Jadi sama-sama kita menyembah Tuhan yang sama ya, murid-muridku. Siap, cikgu. Oke. Nah, anak-anak sama pagi murid-murid. Iya, cikgu. Ada Tuhanku dan ada Tuhanmu, kita sembah sama-sama ya, itu Tuhanku dan Tuhanmu juga ya. Siap, cikgu. Sama-sama nyembah. Ya kan? Jadi nggak ada istilah nyembah anak orang itu nggak ada tuh. Jadi yang nyembah anak orang tuh gini. Oke. Siap cikgu, itu kata Al-Quran. Nah, kenapa Bang Daman bilang bahwa itu untuk murid-muridnya? Lu simak aja Al-Quran bilang apa nih? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala ma ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi wa syahada bi annal muslimun. Nih, ketika Isa merasakan kekufuran daripada Bani Israel, nah, falamma ahassa, ketika Nabi Isa, falamma ahassa, maka ketika Nabi Isa merasakan adanya kekufuran minhum, kuffar, ya. Ketika Nabi Isa sudah berfeeling ini, berintuisi, ini kayaknya orang-orang Bani Israel mulai melakukan kufuran. Qala, berkata Nabi Isa kepada siapa muridnya? Man ansari, siapa yang akan menolongku ilallah? Siapa yang akan menolongku kepada Allah? Artinya gini, ini kaum musyrikin, kaum munafikin yang ada di Bani Israel mulai akan menentangku, mulai akan ada, ingat hari Paskah dia bilang, wahai murid-muridku, besok anak manusia akan dikorbankan, besok anak manusia akan dibunuh, besok anak manusia akan mati, kan gitu. Dia nggak pernah bilang dirinya. Sama kayak kita gini. Besok ada orang yang mau ditabrak, kan gitu. Kalau aku misalnya gini, kalau Daman mau ketabrak, aku mau ketabrak, kan gitu. Tapi kalau aku bilang, besok ada orang yang mau ketabrak, berarti bukan aku, kan? Oke. Walaupun aku orang juga, gitu. Makanya disebutkan apa? Besok hari Paskah, anak manusia akan dikorbankan. Kan gitu? Nah, Nabi Isa juga mengatakan kepada muridnya, ini mereka mulai melakukan kekafiran. Mereka mulai melakukan kufuran. Mereka merencanakan pembunuhanku. Mereka akan membunuhku. Qala al-hawariyun. Berkatalah siapa? Hawariyun. Hawariyun itu satu simbolik nama daripada muridnya Nabi Isa. Dinamakan dengan Hawariyun. Oke? Nah, apa yang dikatakan oleh Hawariyun? Para Hawari, sahabat setianya. Nah, siapa? Sahabat setia Nabi Isa mengatakan apa? Kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang yang muslim. Tuh, wa ana minal muslimin. Kalau muridnya aja muslim, bagaimana dengan gurunya, coy? Luar biasa, tepuk tangan buat Sadaman. Nah, siapa yang akan menolongku? Katanya. Mereka akan melakukan kufuran. Mereka akan memerangiku. Mereka akan membantahku. Bahkan mereka akan merencanakan pembunuhan terhadapku. Kata Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kata mereka. Kami akan menolong Allah. Kami adalah pembela agama Allah. Masya Allah, luar biasa muridnya Nabi Isa. Amanna billah, kata mereka. Tunggu. Ini kesangkut, coy. Oh, ini dia. Ya, apa dikatakan ini? Nahnu ansarullah, kami akan menolong Allah. Kami akan memperjuangkan agama Allah. Tepuk tangan buat murid Nabi Isa. Hawariyun. Dikatakan apa? Amanna billah, kami juga yang akan beriman kepada Allah, sama seperti kau guru yang telah mengajarkan kami untuk beriman kepada Allah. Inni rabbi wa rabbukum fa'buduh, kan katamu? Benar. Tepuk tangan buat muridnya Nabi Isa. Wa syahad bi annal muslimun, dan kami bersaksi bi anna, bahwa sesungguhnya kami muslimun, orang yang berserah diri sama sepertimu guru. Kamu adalah muslim, maka aku juga muslim. Maka meledaklah bro Andre Tunggal. Halo, assalamualaikum bro. Nah, kalau bro Andre Tunggal, jadi jangan coba bahas Al-Quran kalau kurang ilmu. Kena tampol bolak-balik sampai meledak nanti. Hati-hati.
Tepuk tangan ini diwakilkan oleh apa? Tepuk tangan diwakilkan oleh apa? Siapa ini? Komen. Oh ya, tap. Kalian nih, tap layar, siap tap layar, follow nih. Pada males follow nih. Kapan lagi kalian dapat ilmu gratis ya? Udah capek aku belajar ilmu, aku siarkan, masa follow aja nggak mau. Sedih bang kawan, nggak mau di follow. Oke, kita lanjut lagi. Nah, udah tahu ya kenapa Nabi Isa Muslim, muridnya aja Muslim, apalagi gurunya gitu, gurundanya. Siapa gurunda? Nabi Isa alaihissalam. Siapa muridnya? Hawariyun. Nah, terus buat kelanjutannya nih, ini yang tadi ya. Nah ini biar nanti jadi referensi buat Bro Andri Tunggal. Nah, semua arti hadisnya udah saya eksak nih. Ini kata Rasulullah, tidak ada pernah seorang nabi pun yang diutus sebelum aku oleh Allah. Ini aku siapa? Nabi Muhammad kepada umatnya, tanpa di antara umatnya terdapat murid-murid dan sahabat-sahabat yang mengikuti jalannya dan menaati perintahnya. Kemudian setelah mereka datanglah penerus-penerus, mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka amalkan. Nah itu dia. Memfitnah Petrus, memfitnah Simon, ya kan gitu. Memfitnah bahwa Nabi Isa punya murid dan menyembahkan dirinya. Memfitnah itu. Dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Dan melakukan keluhkan segala sesuatu yang tidak mereka perintahkan. Artinya apa? Nabi Isa datang memberlakukan hukum Taurat. Lalu akan ada murid-murid nanti nggak berlakukan hukum Taurat lagi. Karena apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib, batallah hukum Taurat. Enggak pernah itu diperintahkan. Makanya datanglah Rasulullah. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang yang beriman. Siapa yang memerangi mereka dengan lidahnya, maka ia adalah orang beriman. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang beriman. Dan lebih daripada itu, tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun. Dengar. Jelas ya? Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustaz Daman. Tepuk tangan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Tepuk tangan buat penonton. Ya. Oke, ini secara gamblang masih belum ada hidayah nih yang oten-oten. Aku nggak tahu nih. Masih bebal kalian menerima kebenaran, nggak tahu juga aku. Aduh, nggak ada cara lagi berarti cara Allah menjamah kalian ya. Berarti nggak ada cara lagi kalian tuh ya. Oten-oten yang nyimak di TikTok ya kalian tuh udah nggak ada cara lagi. Sejelas ini Allah membahas. Seindah ini Allah menjabarkan dalam Al-Quran. Masih kalian bantah tuh nggak tahu lah. I don't know. Para otenten-terenten. Nah, kita tutup dulu yang di YouTube. Oke, yang di YouTube terima kasih banyak. Jazakallah. Tepuk tangan buat rahmatan lil alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan buat malam yang mulia yaitu Ramadanul Karim. Ramadanun tajal. Tepuk tangan. Bulan suci Ramadan. Nah, oke. Semoga keimanan makin bertambah, teman-teman ya. Nah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Hah? Live di YT juga? Nggak ada notifnya? Nggak, aku nggak live di YT. Ini aku upload di YouTube nanti bentar lagi. Ini kan aku baru Lagi ngedit. Nah, oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yang di YouTube. Bye. Semoga kemudian bisa disimak dan menjadi keimanan dan menguatkan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.